Sebuah desa terpencil diguncang peristiwa yang tak masuk akal. Seorang bayi lahir tanpa ayah. Namun begitu membuka mata, ia langsung berbicara lantang, menyampaikan firman Tuhan Yesus. Warga yang awalnya terkejut, tak percaya, bahkan mencemooh, perlahan menyaksikan serangkaian mukjizat yang mustahil dijelaskan logika. Sakit disembuhkan, hati yang keras dilunakan, dan dosa masa lalu dihapuskan. Suara bayi itu menembus relung jiwa, mengajak semua untuk bertobat dan kembali kepada Sang Juru Selamat. Satu persatu, seluruh warga desa menyerahkan hidup mereka. Inilah kisah nyata yang akan membuat Anda merinding, terharu, sekaligus sadar bahwa kuasa Tuhan bekerja nyata di tengah manusia. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi hamparan sawah yang membentang luas dan pepohonan yang rimbun, kehidupan warganya berjalan dengan damai dan sederhana. Setiap orang saling mengenal. Setiap kabar mudah sekali menyebar, dan tradisi turun-temurun menjadi pegangan utama. Namun, suasana tentram itu mendadak terguncang ketika seorang perempuan muda bernama Maria, yang selama ini dikenal pendiam, rajin beribadah, dan tak pernah terlibat masalah, tiba-tiba terlihat mengandung. Tidak ada yang pernah melihatnya menjalin hubungan dengan seorang pria, apalagi menikah, sehingga pemandangan perutnya yang mulai membesar menjadi sumber rasa penasaran, kecaman, bahkan kemarahan bagi sebagian warga. Dalam waktu singkat, berita itu menyebar seperti api yang menyambar jerami kering. Dari mulut ke mulut, dari sudut warung kopi hingga halaman rumah ibadah, semua orang membicarakannya. Ada yang dengan lantang menyebut ini sebagai aib besar yang mencoreng nama desa, ada pula yang dengan nada sinis menuduh Maria telah melakukan perbuatan terlarang di balik penampilan sucinya. Tekanan demi tekanan mulai menghimpitnya. Tatapan sinis menjadi makanan sehari-hari, dan cibiran tak lagi terhitung jumlahnya. Meski begitu, di tengah badai penghakiman itu, Maria tetap melangkah dengan wajah tenang, seolah menyimpan rahasia besar yang tak seorang pun mampu mengerti. Hingga suatu malam, saat bulan menggantung penuh di langit dan desa diliputi kesunyian, ia merenung di dalam doa yang panjang, teringat akan mimpi aneh yang pernah ia alami. Mimpi tentang sosok bercahaya yang datang membawa pesan bahwa ia akan melahirkan seorang anak istimewa yang kelahirannya bukan karena kehendak manusia, melainkan karena rencana Tuhan sendiri. Keyakinan itulah yang membuatnya bertahan, meski seluruh desa bersiap menjadikannya kambing hitam demi menjaga nama baik mereka. Malam yang dinanti itu akhirnya tiba, diiringi hujan deras yang mengguyur atap-atap rumah dan petir yang sesekali membelah langit gelap. Di rumah sederhana yang berdinding papan dan beratap seng, Maria mulai merasakan kontraksi hebat yang membuat napasnya terengah-engah. Tidak ada bidan, tidak ada fasilitas. Hanya beberapa tetangga yang awalnya datang karena iba meski sebelumnya menjadi pengkritik kerasnya. Suasana di dalam rumah terasa berbeda. Di tengah rasa panik dan kepayahan, ada semacam keheningan suci yang melingkupi ruangan. Lilin yang menyala di sudut meja bergoyang pelan diterpa angin, seolah ikut menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Dalam waktu singkat, jeritan Maria berubah menjadi tangisan pertama seorang bayi. Namun tangisan itu terdengar tidak seperti bayi pada umumnya. Ada kelembutan sekaligus wibawa yang membuat semua yang mendengarnya terdiam. Saat ia menggendong anak itu, wajah sang bayi terlihat bersinar lembut. Matanya memandang ke sekeliling dengan tatapan yang tidak kosong, melainkan penuh kesadaran. Beberapa orang bersumpah melihat cahaya terang melintas di langit tepat di atas rumah, sementara hujan yang semula deras tiba-tiba mereda menjadi gerimis. Maria menatap anaknya dengan air mata yang mengalir, lalu menyebut namanya Immanuel, sesuai pesan dalam mimpinya. Orang-orang yang sebelumnya datang hanya untuk menyindir kini berdiri terpaku, tak mampu berkata-kata, merasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari pemahaman manusia baru saja terjadi di hadapan mata mereka. Beberapa jam setelah kelahiran yang mengguncang hati itu, suasana di rumah Maria yang semula dipenuhi bisik-bisik mulai mereda menjadi keheningan penuh tanda tanya. Bayi mungil yang baru saja diberi nama Immanuel terbaring tenang di pelukan ibunya. Matanya terbuka lebar seolah mengamati setiap wajah yang ada di sekitarnya. Lalu, tanpa isyarat apapun, ia menggerakkan bibir mungilnya dan mengeluarkan suara yang membuat semua orang membeku. Bukan tangisan, bukan ocehan bayi biasa, melainkan kalimat yang jelas, tegas, dan penuh wibawa, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Suara itu bukan hanya terdengar di telinga, tetapi seperti menembus hati dan jiwa setiap orang yang hadir, membuat sebagian menangis terseduh-seduh tanpa tahu mengapa. Para tetua desa saling berpandangan dengan mata terbelalak, sedangkan beberapa orang langsung tersungkur di lantai, memohon ampun atas dosa-dosa mereka.
Kata-kata bayi itu persis seperti firman yang pernah mereka dengar di rumah ibadah. Namun kali ini terdengar dengan kuasa yang tak terbantahkan. Kabar ajaib itu menyebar secepat angin. Orang-orang dari luar rumah mulai berkerumun di depan, ingin mendengar dan menyaksikan sendiri. Tokoh agama desa yang semula ragu pun datang terburu-buru, dan ketika ia berdiri di ambang pintu, bayi itu menoleh ke arahnya lalu berkata dengan nada lembut namun penuh pengertian, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Seakan seluruh desa tiba-tiba diselimuti cahaya tak terlihat, membawa mereka ke dalam kesadaran bahwa hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah awal dari perubahan yang akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Pagi itu, sinar mentari menembus sela-sela dedaunan dengan cahaya yang terasa lebih hangat dari biasanya. Seakan alam pun menyambut hari baru di desa itu. Warga yang semalam mendengar kabar bayi ajaib segera berbondong-bondong menuju rumah sederhana milik Maria. Di antara langkah tergesa-gesa itu, terlihat wajah-wajah yang diliputi rasa penasaran bercampur kerinduan untuk membuktikan kebenaran cerita yang telah menggetarkan hati mereka. Di depan rumah, beberapa orang duduk di tanah, berusaha menenangkan diri setelah semalaman tidak bisa tidur memikirkan suara bayi yang menyampaikan firman Tuhan. Bahkan mereka yang sebelumnya menjadi pengkritik paling keras kini datang dengan mata tertunduk, tidak lagi membawa nada sindiran, melainkan rasa malu yang menggerogoti hati. Ketika pintu rumah dibuka, suasana hening menyelimuti kerumunan. Di dalam, Maria duduk di kursi kayu dengan Immanuel di pangkuannya. Bayi itu tidak menangis atau gelisah, melainkan memandang satu persatu orang yang hadir, seakan matanya mampu membaca isi hati mereka. Tanpa peringatan, ia kembali berbicara dengan suara yang jernih dan mantap, kasih dan pengampunan tersedia bagi siapapun yang mau membuka hati. Kalimat itu seperti anak panah yang menembus hati mereka, membuat beberapa orang langsung tersungkur di lantai tanah, menangis dan mengaku dosa. Air mata bercucuran tanpa bisa dibendung, bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa damai yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Suasana berubah menjadi pertemuan rohani yang tidak direncanakan. Warga saling merangkul, memaafkan, dan berdoa bersama di hadapan Maria dan bayi kecil itu. Seorang lelaki tua yang selama bertahun-tahun terlibat perselisihan dengan tetangganya tiba-tiba bangkit, memeluk musuh lamanya, dan berkata dengan suara serak, "Aku mengampunimu, seperti Tuhan telah mengampuniku." Adegan itu disambut tangisan bahagia dan pelukan erat, membuat semua yang menyaksikannya merasakan bahwa inilah kuasa Tuhan yang sedang bekerja di tengah mereka. Beberapa orang yang sakit kemudian maju mendekat, berharap mendapat sentuhan dari Immanuel. Seorang perempuan yang selama ini menderita sakit punggung kronis merangkak pelan sambil menangis. Ketika tangannya berhasil menyentuh kaki sang bayi, wajahnya seketika berubah cerah, dan ia berseru, "Aku sembuh." Warga yang melihat kejadian itu terkejut sekaligus bersorak memuji Tuhan. Tak lama, seorang pria yang sudah lumpuh selama 5 tahun dipapah ke hadapan Maria. Dengan tatapan penuh kasih, Immanuel mengulurkan tangannya dan menyentuh lutut pria itu. Dalam sekejap, sendi-sendinya seperti memperoleh kekuatan baru, dan ia berdiri dengan langkah yang stabil. Sorakan pujian menggema, mengalahkan suara burung-burung yang berkicau di luar rumah. Kabar pertobatan dan kesembuhan itu menyebar lebih cepat dari angin. Dalam waktu singkat, desa yang biasanya sepi menjadi ramai oleh kedatangan warga dari daerah sekitar. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri bayi yang berbicara firman Tuhan dan membawa kesembuhan. Rumah Maria pun berubah menjadi pusat pertemuan rohani setiap sore, di mana doa-doa dipanjatkan, nyanyian pujian terdengar, dan pengakuan dosa dilakukan tanpa rasa malu. Orang-orang duduk berdesakan di lantai tanah, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut mungil Immanuel, meski usianya baru hitungan hari. Tidak semua yang datang adalah orang percaya. Ada beberapa yang awalnya hadir hanya untuk mencari sensasi atau bahkan menguji kebenaran peristiwa itu. Namun, satu persatu hati mereka luluh ketika mendengar suara bayi yang penuh kasih namun memiliki kuasa luar biasa itu. Kata-katanya sederhana, namun setiap kalimat seakan memaparkan isi hati pendengarnya. Bahkan seorang pemuda yang terkenal sebagai pencuri di desa itu berdiri di tengah kerumunan dan menyerahkan semua barang curiannya, sambil bersumpah di hadapan semua orang bahwa ia akan meninggalkan perbuatan buruknya. Pertobatan massal ini tidak hanya mengubah hati individu, tetapi juga merombak hubungan sosial di desa. Permusuhan lama berakhir, hutang-hutang dihapuskan, dan orang-orang mulai saling berbagi hasil panen tanpa meminta imbalan. Desa yang dulunya penuh dengan gosip dan perselisihan berubah menjadi komunitas yang rukun dan saling menopang.
Bahkan anak-anak mulai diajarkan doa dan firman sejak usia dini, terinspirasi oleh keajaiban yang mereka saksikan sendiri. Malam-malam di desa itu kini tidak lagi sunyi. Setiap malam, cahaya lampu minyak terlihat dari rumah Maria, diiringi suara nyanyian lembut dan doa yang mengalun bersama angin. Orang-orang datang dari jauh hanya untuk duduk di tanah dan merasakan kedamaian yang terpancar dari kehadiran bayi kecil itu. Tak jarang, orang yang datang dengan beban hati pulang dengan wajah yang berseri-seri, membawa kisah pertobatan yang menyentuh hati keluarga mereka. Seiring berjalannya waktu, kesadaran mulai tumbuh di hati warga bahwa apa yang sedang mereka alami bukanlah kejadian biasa. Mereka yakin Tuhan sedang mengunjungi desa mereka melalui kehadiran Immanuel. Kepercayaan ini membuat mereka semakin menjaga hidup dan perkataan, seolah takut mengecewakan hadirat ilahi yang kini tinggal di tengah-tengah mereka. Para tetua desa pun mulai mencatat semua kejadian ini, agar kesaksian tentang bayi ajaib itu dapat diceritakan kepada anak cucu di masa depan. Momen-momen pertobatan massal ini meninggalkan jejak yang dalam di setiap hati. Bagi mereka, hari-hari ini adalah awal dari babak baru kehidupan, di mana dosa-dosa masa lalu terkubur dan digantikan oleh pengharapan yang segar. Mereka sadar, kelahiran seorang bayi tanpa ayah yang berbicara firman Tuhan bukanlah sebuah kebetulan, melainkan rencana surgawi yang dirancang khusus untuk membangunkan hati mereka yang selama ini tertidur dalam kebiasaan duniawi. Dan di tengah sukacita yang membara itu, mereka tahu bahwa perjalanan iman mereka baru saja dimulai. Kabar tentang bayi ajaib bernama Immanuel yang lahir tanpa ayah dan berbicara firman Tuhan menyebar jauh melampaui batas desa. Dalam hitungan minggu, berita itu sampai ke telinga orang-orang di desa tetangga, bahkan ke kota kecil di seberang bukit. Di antara mereka yang mendengar, ada yang datang dengan hati terbuka mencari kebenaran. Namun tak sedikit pula yang datang dengan rasa curiga dan niat buruk. Seorang pedagang dari kota yang terkenal licik melihat kesempatan ini untuk memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Ia berencana mengubah fenomena ini menjadi tontonan yang bisa dijual kepada orang kaya, menawarkan imbalan besar kepada Maria agar ia menyerahkan bayinya untuk dipamerkan. Tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Maria, membuat pedagang itu marah dan mulai menyebarkan fitnah bahwa semua ini hanyalah rekayasa. Fitnah itu tumbuh seperti gulma, cepat dan berbahaya. Beberapa orang mulai mempertanyakan keaslian kejadian-kejadian di desa, terutama mereka yang tidak pernah menyaksikan langsung. Mereka menyebarkan isu bahwa suara bayi itu hanyalah hasil trik yang diatur oleh Maria dan beberapa warga untuk menarik sumbangan. Tuduhan itu menimbulkan kegelisahan, terutama di kalangan warga yang imannya belum kuat. Mereka yang awalnya sudah mulai percaya kini bimbang, bertanya-tanya apakah mereka telah tertipu oleh emosi dan harapan. Situasi menjadi semakin tegang ketika sekelompok pria asing datang ke desa pada suatu sore, berpakaian rapi namun dengan tatapan penuh kecurigaan. Mereka mengaku sebagai peneliti yang ingin mempelajari fenomena ini secara ilmiah. Namun, warga yang bijak merasakan aura ancaman dari kedatangan mereka. Mereka mencoba membujuk Maria untuk membawa bayi itu keluar desa demi keselamatan. Tapi Maria menolak, mengatakan bahwa Immanuel ada di sini bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada semua orang, baik yang percaya maupun yang meragukan. Ancaman berikutnya datang dari seorang tokoh politik lokal yang sedang mencari cara untuk meningkatkan popularitasnya menjelang pemilihan. Ia melihat kisah bayi ajaib ini sebagai alat kampanye yang sempurna. Dengan licik, ia menawarkan perlindungan penuh kepada Maria, namun dengan syarat bahwa setiap penampakan atau pesan firman dari Immanuel harus diumumkan secara resmi melalui dirinya. Maria menolak keras tawaran itu, membuat sang politikus merasa dipermalukan. Sejak saat itu, ia mulai mempengaruhi pihak luar untuk menganggap desa itu sebagai pusat penyebaran ajaran sesat. Warga desa yang sudah mengalami pertobatan merespons dengan doa dan puasa. Mereka berkumpul setiap malam di rumah Maria, memohon perlindungan Tuhan atas bayi yang mereka yakini sebagai utusannya. Malam-malam itu penuh dengan nyanyian rohani yang lembut, membuat setiap hati yang hadir merasakan keteduhan meski ancaman semakin nyata. Anak-anak kecil diajarkan doa perlindungan sebelum tidur, dan para pemuda berjaga di pintu-pintu masuk desa untuk memastikan tak ada orang asing yang masuk dengan niat jahat. Namun, tekanan terus meningkat. Suatu malam, sekelompok orang yang tak dikenal mencoba memaksa masuk ke rumah Maria. Mereka menggedor pintu dengan kasar, menuntut agar bayi itu diserahkan. Suasana tegang meliputi ruangan, warga yang berjaga berusaha menahan pintu sambil meneriakkan doa. Tiba-tiba, dari dalam rumah,
Terdengar suara Immanuel yang jernih dan tegas. Jangan takut, sebab aku menyertai kamu. Suara itu membuat para penyerang terhenti. Sebagian terhuyung mundur dengan wajah pucat, lalu melarikan diri tanpa satupun warga yang mampu menjelaskan alasan keberanian mereka lenyap begitu saja. Kejadian itu membuat warga semakin yakin bahwa mereka harus melindungi Maria dan bayinya dengan segala cara. Mereka membuat sistem giliran penjagaan siang dan malam, memastikan bahwa rumah itu tidak pernah kosong dari pengawasan. Para perempuan menyiapkan makanan bagi penjaga, sementara anak-anak membantu dengan membawa air dan kebutuhan lain. Meski lelah, semangat persatuan yang lahir dari peristiwa ini membuat warga merasa lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah situasi genting itu, Maria tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ia berkata kepada warga bahwa ujian ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memurnikan hati mereka dan menguji kesungguhan iman. Kata-katanya menjadi penguat bagi mereka yang mulai goyah. Jika kita percaya padanya, kita tidak akan dibiarkan sendirian, ujarnya suatu malam, dengan Immanuel tertidur damai di pelukannya. Perlahan, fitnah dan ancaman mulai mereda, bukan karena pihak luar berhenti, tetapi karena warga desa tidak lagi memberi celah bagi keraguan untuk merasuk. Mereka memutuskan untuk menutup telinga dari gosip dan fokus pada kebenaran yang telah mereka lihat dan alami sendiri. Doa-doa mereka semakin kuat, dan hubungan antar warga semakin erat. Seakan ancaman dari luar justru mengukuhkan tekad mereka untuk menjaga cahaya yang telah Tuhan titipkan di desa itu. Namun, semua orang tahu bahwa ini belum akhir dari ujian. Mereka sadar, semakin besar cahaya, semakin kuat pula kegelapan yang mencoba memadamkannya. Tetapi, di lubuk hati setiap warga, telah tertanam keyakinan bahwa selama mereka bersatu dalam iman, tidak ada kekuatan apapun yang dapat memisahkan mereka dari kasih Tuhan yang kini nyata dalam wujud seorang bayi mungil yang membawa firman dan pengharapan. Subuh yang hening itu, kabut tebal menyelimuti seluruh desa. Namun ada satu titik terang di rumah Maria. Para warga yang telah menerima firman sang bayi malam sebelumnya tak mampu menahan keinginan untuk kembali berkumpul. Mereka merasa ada panggilan yang mendesak di hati mereka. Seolah ada pesan baru yang harus mereka dengar. Saat semua duduk melingkar di ruang kecil itu, Immanuel yang kini berusia beberapa hari saja kembali membuka matanya dan menatap setiap orang. Tatapannya lembut, tapi seakan menembus hati terdalam. Lalu, dengan suara yang begitu jernih, ia mengucapkan kata-kata yang bagi mereka terasa seperti guntur yang membelah kegelapan, "Kasihilah musuhmu, dan doakanlah mereka yang menganiayamu." Kata-kata itu membuat beberapa warga terisak, mengingat bagaimana mereka dulu membenci Maria tanpa alasan. Salah satu warga, Pak Darmo, yang selama ini dikenal keras kepala, tiba-tiba berdiri dengan mata sembab. Ia mengaku di depan semua orang bahwa ia selama ini menjadi penyebar fitnah terbesar tentang Maria. Ia menuduh tanpa bukti, menertawakan kehamilannya, dan bahkan pernah memprovokasi warga untuk mengusirnya dari desa. Tapi sekarang, aku merasa seperti ada tangan yang membasuh hati ini, ujarnya sambil menangis terseduh. Ucapan itu memicu suasana haru yang semakin dalam, membuat beberapa orang lain ikut mengakui kesalahan mereka satu persatu. Immanuel hanya menatap mereka tanpa menghakimi, seolah menegaskan bahwa pengampunan itu benar-benar tersedia bagi siapa saja yang mau bertobat. Maria yang duduk di sudut ruangan hanya bisa menunduk dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Hatinya terasa ringan, bukan hanya karena anaknya selamat, tetapi karena melihat bagaimana firman yang keluar dari mulut seorang bayi sanggup mengubah hati orang-orang yang tadinya membencinya. Ia sadar, ini bukan kekuatan manusia, melainkan kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Perubahan ini nyata, dan ia bisa merasakannya dalam setiap detak jantungnya. Kabar tentang kejadian di rumah Maria itu menyebar dengan cepat ke desa-desa sekitar. Orang-orang yang penasaran mulai berdatangan, sebagian dengan hati terbuka, sebagian lagi dengan sikap skeptis. Namun anehnya, begitu mereka melihat wajah Immanuel, keraguan mereka mulai luntur. Ada sesuatu di mata bayi itu yang membuat setiap orang merasa seolah dirinya dikenal sepenuhnya, termasuk segala dosanya, namun tetap diterima apa adanya. Inilah yang membuat banyak orang langsung terdorong untuk mengakui kesalahan mereka. Di antara yang datang adalah seorang pemuda bernama Jaka, yang selama ini terjerat dalam kebiasaan buruk mabuk-mabukan. Ia awalnya datang hanya untuk membuktikan bahwa semua cerita itu omong kosong. Namun begitu Immanuel menatapnya, ia merasa dadanya seperti diremas, dan tiba-tiba teringat semua kesalahannya terhadap keluarganya. Dengan suara bergetar, Jaka berlutut dan memohon ampun. Tidak ada yang menyuruhnya,
Tidak ada yang memaksa. Itu semua datang dari dorongan dalam hatinya sendiri setelah mendengar bisikan lembut sang bayi, kembali kepada Bapa. Malam harinya, beberapa warga berkumpul di rumah Pak Lurah untuk membicarakan apa yang telah terjadi. Mereka sepakat bahwa apa yang sedang berlangsung di desa ini adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Bahkan Pak Lurah sendiri, yang awalnya sangat sinis terhadap Maria, kini terlihat tenang dan rendah hati. Ia mengaku bermimpi melihat cahaya besar turun ke desa mereka, dan di tengah cahaya itu, suara berkata, "Aku mengutus anak ini untuk menyembuhkan hati yang patah." Sejak malam itu, desa mulai berubah perlahan. Perkelahian yang biasa terjadi karena masalah sepele mulai mereda. Orang-orang mulai saling membantu tanpa pamrih. Bahkan kebiasaan buruk berjudi yang sudah lama menjadi masalah di desa itu mulai hilang, karena para pelakunya merasa malu setelah mendengar firman dari bayi kecil itu. Perubahan ini begitu mencolok hingga desa tetangga pun ikut penasaran ingin melihat langsung. Suatu sore, seorang pendeta dari kota datang setelah mendengar kabar dari jemaat yang berkunjung ke desa. Awalnya ia datang dengan niat untuk menguji kebenaran cerita itu. Namun setelah mendengar langsung bayi itu berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya bertobat." Sang pendeta hanya bisa tertegun dan menangis. Ia sadar, Tuhan sedang bekerja melalui cara yang di luar nalar manusia. Maria merasa hidupnya kini tak lagi sendiri. Ia mungkin masih seorang ibu tanpa suami. Namun kehadiran Immanuel membuatnya dikelilingi oleh kasih yang tulus dari warga yang dulu memusuhinya. Ia mengerti, tugasnya kini bukan sekadar membesarkan seorang anak, tetapi menjadi saksi hidup tentang bagaimana Tuhan dapat memulihkan sebuah desa yang hampir hancur oleh kebencian dan prasangka. Malam itu, di bawah langit bertabur bintang, desa mereka terasa berbeda. Tidak ada lagi suara cekcok atau teriakan kemarahan. Yang terdengar hanyalah suara jangkrik dan bisikan doa dari setiap rumah. Semua orang tahu, hidup mereka telah berubah. Dan semua itu dimulai dari firman yang keluar dari mulut seorang bayi yang belum genap seminggu usianya. Mereka menatap masa depan dengan harapan baru, dan di hati mereka, nama Yesus mulai bersemi seperti cahaya yang tak pernah padam. Fajar menyingsing di desa itu dengan suasana yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Setelah malam penuh mujizat yang membuat seluruh penduduk tertegun, kini setiap orang berjalan dengan langkah yang berbeda. Bukan lagi tergesa atau penuh kesombongan, melainkan hati-hati, seolah mereka sadar bahwa setiap hembusan napas adalah anugerah. Maria duduk di beranda rumahnya sambil menggendong Immanuel yang masih tersenyum dengan tatapan yang menembus hati siapa saja yang memandangnya. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru tersiram embun, menambah kesyahduan suasana. Di kejauhan, terlihat beberapa warga yang biasanya jarang menyapa, kini melambaikan tangan sambil tersenyum. Bahkan ada yang membawa makanan dan bahan pangan sebagai tanda kasih. Mereka yang dulu mengucapkan kata-kata pedas kini menunduk hormat, merasa kecil di hadapan kuasa Tuhan yang telah mereka saksikan sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi semacam kebangunan rohani yang tak terencana. Setiap malam, warga berkumpul di halaman rumah Maria, membawa tikar dan lampu minyak, duduk bersama mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Immanuel. Meskipun usianya masih bayi, kata-katanya syarat makna, mengajarkan tentang kasih, pengampunan, dan pertobatan. Ia berbicara dengan nada tenang, tidak pernah meninggikan suara. Namun setiap kalimat terasa menusuk hati, membuat orang menangis tanpa tahu mengapa. Banyak yang mengaku bahwa setelah mendengarkan bayi itu, mereka merasa seperti cermin hati mereka dibersihkan, dan dosa-dosa lama terlihat jelas di hadapan mereka. Tidak ada yang berani meninggalkan pertemuan malam itu sebelum berlutut dan memohon ampun. Kabar tentang bayi ajaib ini menyebar lebih cepat daripada angin. Desa-desa tetangga mulai berdatangan, membawa serta keluarga dan sahabat, ingin mendengar langsung firman yang diucapkan dari mulut seorang anak yang belum genap sebulan. Beberapa awalnya datang dengan rasa penasaran, bahkan ada yang menaruh curiga, mengira ini hanyalah tipuan atau akal-akalan Maria. Namun, begitu mendengar suara Immanuel, semua prasangka runtuh. Bahkan seorang pria yang terkenal keras kepala dan tidak percaya Tuhan pun berlutut sambil menangis, memohon ampun atas segala kejahatannya di masa lalu. Fenomena ini tidak lagi menjadi milik satu desa, tetapi menjadi gerakan yang mengubah hati banyak orang. Perubahan paling nyata terlihat pada orang-orang yang dulu paling keras menentang Maria. Mereka kini menjadi pelindungnya, memastikan rumah Maria aman dari orang-orang luar yang ingin memanfaatkan atau mencelakai Immanuel.
Seorang tetangga yang dulu mengejek Maria habis-habisan kini menjadi orang pertama yang datang setiap pagi untuk membantu membersihkan rumah dan menyiapkan sarapan. Tidak ada lagi perbedaan status atau harta. Semua bersatu dalam tujuan yang sama, menjaga dan mendengar firman yang keluar dari bayi ini. Bahkan, beberapa pemuda yang dulunya suka mabuk dan membuat onar kini menghabiskan waktu mereka membantu orang tua dan memperbaiki fasilitas desa. Bayi itu sendiri tetap sama, tidak pernah menunjukkan kesombongan atau kemarahan. Ia sering tersenyum dan tertawa kecil ketika melihat anak-anak bermain. Bahkan sesekali mengangkat tangan kecilnya untuk memberkati mereka. Ketika ada yang sakit, cukup disentuh oleh tangannya. Sakit itu hilang seketika. Tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena ini secara ilmiah, tapi semua tahu bahwa ini adalah bukti nyata kuasa Tuhan Yesus yang bekerja melalui Immanuel. Hal ini semakin menguatkan keyakinan warga bahwa mereka sedang menyaksikan bagian dari rencana besar yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Hari demi hari, desa itu semakin dikenal sebagai Desa Pertobatan. Orang-orang dari berbagai kota datang, bukan hanya untuk mendengar firman, tapi juga untuk merasakan atmosfer kasih yang begitu kental. Tidak ada lagi perkelahian antar warga, tidak ada lagi kebohongan dalam perdagangan, dan semua saling membantu tanpa pamrih. Anak-anak tumbuh dalam suasana penuh cinta dan hormat, sesuatu yang bahkan generasi tua belum pernah lihat sebelumnya. Gereja desa yang dulu jarang terisi kini selalu penuh. Bahkan banyak yang berdiri di luar sambil mendengarkan khotbah dan nyanyian pujian. Namun, perubahan besar ini juga menarik perhatian pihak luar yang berniat jahat. Beberapa orang mencoba mengundang Maria dan Immanuel untuk tampil di kota besar dengan iming-iming uang besar. Mereka menganggap fenomena ini sebagai peluang bisnis, bukan sebagai karya Tuhan. Maria menolak dengan tegas, mengatakan bahwa firman Tuhan bukanlah untuk diperjualbelikan. Keputusan ini membuat beberapa orang kecewa, tapi warga desa berdiri teguh membelanya. Mereka sadar, jika bayi ini dibawa pergi, suasana suci dan pertobatan yang telah mereka rasakan bisa hilang begitu saja. Suatu malam, Immanuel berbicara lebih panjang dari biasanya. Suaranya terdengar lebih tegas, meskipun tetap lembut, menyampaikan pesan bahwa setiap orang harus menjaga kesucian hati dan terus menyebarkan kasih, bahkan ketika ia nanti tidak lagi bersama mereka. Kata-kata ini membuat banyak warga terkejut dan khawatir, seolah itu adalah tanda bahwa waktunya bersama Immanuel akan segera berakhir. Namun, bayi itu hanya tersenyum dan mengulurkan tangannya, seakan ingin menenangkan semua orang. Malam itu berakhir dengan doa bersama yang penuh air mata, tetapi juga dengan tekad yang kuat untuk menjaga api iman tetap menyala. Beberapa minggu kemudian, kehidupan di desa itu sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi yang mengingat masa-masa penuh gosip dan kebencian terhadap Maria. Semua merasa seperti keluarga besar yang saling menguatkan. Immanuel terus tumbuh, meski tetap memancarkan aura yang sama sejak hari pertama ia lahir. Orang-orang mulai sadar bahwa mukjizat terbesar bukan hanya kelahiran dan kata-katanya, tapi juga perubahan hati yang telah ia bawa ke seluruh desa. Dan di suatu pagi yang cerah, ketika matahari menembus celah-celah pepohonan, Maria melihat seluruh warga berkumpul di halaman rumahnya. Mereka datang bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk mengucap syukur. Mereka tahu, kehadiran bayi itu adalah anugerah yang tak ternilai, dan meskipun mereka tidak tahu apa rencana Tuhan selanjutnya, mereka berjanji untuk tetap setia kepadanya. Desa itu kini bukan lagi hanya sebuah tempat tinggal, tetapi menjadi bukti hidup bahwa firman Tuhan mampu mengubah hati yang paling keras sekalipun. Semua yang pernah menyaksikan kisah ini sepakat, mereka telah melihat kuasa Tuhan Yesus bekerja dengan mata kepala sendiri. Di bulan-bulan setelah peristiwa kelahiran bayi ajaib yang mengubah seluruh desa, suasana kehidupan di tempat itu mengalami perubahan yang sulit dibayangkan oleh siapapun. Dulu, suasana desa sering diwarnai pertengkaran kecil, persaingan tanah, dan bisik-bisik iri hati. Kini, hampir setiap rumah terdengar nyanyian pujian, doa bersama, dan suara firman yang dibacakan dengan penuh sukacita. Perubahan itu bukan sekadar pada ucapan, tetapi juga pada sikap hidup. Warga yang dulunya jarang saling menyapa kini saling membantu tanpa pamrih, seolah mereka semua menjadi satu keluarga besar. Setiap kali matahari terbenam, warga berkumpul di balai desa, bukan lagi untuk membicarakan masalah duniawi, tetapi untuk mendengarkan pembacaan firman yang pernah diucapkan oleh bayi ajaib itu. Kata-kata dari mulut bayi itu telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.
Kabar tentang kelahiran bayi tanpa ayah yang langsung berbicara firman Tuhan Yesus menyebar jauh melampaui batas desa. Penduduk dari daerah lain datang berbondong-bondong, ingin mendengar langsung atau sekadar menyentuh kain yang pernah membungkus bayi tersebut. Beberapa datang dengan rasa ingin tahu, beberapa dengan keraguan, namun tak sedikit yang datang membawa beban hidup, berharap mendapatkan penghiburan dan mujizat. Desa itu pun menjadi pusat perhatian, bukan hanya di wilayah mereka, tetapi hingga ke kota-kota besar. Para pemimpin gereja dan rohaniawan mulai berdatangan, mempelajari peristiwa ini, bahkan mengajak warga untuk menjaga kemurnian iman dan tidak tergoda oleh ketenaran yang mulai mengalir deras. Ibu dari bayi itu, yang dulunya hanya seorang wanita sederhana yang hidup dari hasil kebun kecil, kini menjadi teladan iman bagi banyak orang. Namun, ia tidak menganggap dirinya istimewa. Setiap kali ada yang mencoba memujinya, ia selalu menunduk dan berkata bahwa semua ini adalah karya Tuhan sepenuhnya. Ia mengaku hanya hamba yang dipilih untuk melahirkan anak yang membawa pesan pengharapan. Ia mengasuh bayi itu dengan penuh kasih, selalu membacakan ayat-ayat Alkitab, meskipun sang bayi sudah menunjukkan pemahaman rohani yang tak masuk akal untuk usianya. Bagi sang ibu, tugasnya bukan membuat anaknya terkenal, tetapi membimbingnya tetap di jalan yang telah Tuhan tentukan. Waktu terus berjalan, dan bayi itu mulai tumbuh. Meski usianya masih sangat kecil, setiap ucapannya tetap syarat dengan hikmat. Ada satu momen yang membuat seluruh desa kembali gemetar. Pada suatu sore, ketika hujan deras mengguyur desa, seorang anak tetangga tergelincir ke sungai deras. Semua panik, berteriak, dan berlari mencoba menolong. Bayi itu, yang digendong ibunya di dekat kejadian, menatap ke arah air yang mengamuk lalu berkata pelan, "Diam, tenanglah, karena Tuhan memegangmu." Ajaibnya, arus yang deras itu tiba-tiba melambat, dan anak yang hanyut berhasil diselamatkan. Kejadian itu meneguhkan keyakinan bahwa anak ini bukanlah anak biasa. Bersamaan dengan semakin terkenalnya desa itu, muncul pula tantangan baru. Ada pihak-pihak yang mencoba mengeksploitasi peristiwa ini demi keuntungan pribadi. Beberapa pedagang mulai menjual cenderamata dengan gambar bayi tersebut, bahkan ada yang membuat kisah palsu demi menarik lebih banyak pengunjung. Hal ini membuat para tetua desa harus mengambil sikap tegas. Mereka mengadakan rapat khusus untuk memastikan bahwa fokus utama tetap pada pesan firman Tuhan, bukan pada mencari keuntungan duniawi. Ibu bayi itu sendiri menegaskan, "Anakku datang bukan untuk dijadikan objek dagangan, melainkan untuk mengingatkan kita akan kasih dan keselamatan dari Yesus Kristus." Suatu hari, rombongan pejabat dari kota datang. Mereka menawarkan bantuan pembangunan infrastruktur, jalan, dan tempat pertemuan yang lebih besar untuk menampung para pengunjung. Tawaran itu menggiurkan, tetapi sebagian warga khawatir hal itu akan mengubah kesederhanaan desa mereka. Akhirnya, melalui doa bersama, mereka memutuskan untuk menerima bantuan hanya jika semua pembangunan dilakukan tanpa merusak nilai rohani dan keseharian desa. Keputusan itu membuat para pejabat kagum, karena jarang ada komunitas yang berani menolak tawaran besar demi menjaga kemurnian iman. Bayi itu, meskipun masih kecil, seringkali ikut serta dalam pertemuan-pertemuan doa. Ia akan duduk di pangkuan ibunya, lalu tiba-tiba mengucapkan kalimat-kalimat yang menyentuh hati. Banyak yang mengaku bahwa satu kalimat saja darinya sudah cukup mengubah hati yang keras menjadi lembut. Seorang pemuda yang dulu dikenal kasar dan suka mabuk mengaku bahwa hidupnya berubah setelah mendengar bayi itu berkata, "Tuhan rindu memelukmu." Pemuda itu kini menjadi salah satu pelayan aktif di desa, membantu mengajar anak-anak membaca Alkitab. Lambat laun, desa ini dikenal sebagai Desa Pertobatan. Banyak orang yang datang bukan lagi hanya untuk melihat bayi itu, tetapi untuk merasakan suasana damai yang memenuhi seluruh wilayah. Bahkan mereka yang awalnya datang dengan rasa penasaran pulang dengan hati yang berubah. Kesaksian demi kesaksian terus mengalir, dan berita ini semakin menguatkan iman jemaat di daerah-daerah sekitar. Warga desa memahami bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi terang bagi banyak orang. Namun, di balik semua keindahan ini, sang ibu seringkali merasa cemas akan masa depan anaknya. Ia tahu bahwa setiap utusan Tuhan pasti akan menghadapi ujian besar. Dalam doanya setiap malam, ia memohon agar Tuhan selalu melindungi anaknya dari niat jahat dan godaan dunia. Ia juga memohon kekuatan untuk tetap rendah hati di tengah segala pujian dan perhatian yang datang tanpa henti. Malam itu, saat bintang-bintang bertaburan di langit, warga desa kembali berkumpul di lapangan untuk berdoa bersama. Bayi itu,
yang kini sudah bisa berjalan, maju perlahan ke tengah lingkaran doa. Ia menatap semua orang dan berkata, "Ingatlah, kasih Tuhan lebih besar dari semua yang kita lihat. Jangan berhenti bersyukur." Kata-kata itu disambut dengan isak haru, pelukan, dan doa yang membumbung ke langit. Di tengah kesunyian malam, semua orang tahu bahwa perjalanan rohani mereka baru saja dimulai. Dan bayi ajaib itu adalah pengingat bahwa mujizat Tuhan nyata, hidup, dan terus bekerja di tengah dunia ini. Berbulan-bulan setelah peristiwa kelahiran bayi ajaib yang langsung berbicara menyampaikan firman Tuhan Yesus, desa yang dulu terkenal dengan kemaksiatan dan kesombongan kini berubah menjadi pusat kebangunan rohani yang tidak pernah terbayangkan. Rumah-rumah warga yang dulunya penuh dengan suara musik mabuk dan pertengkaran kini dipenuhi lantunan pujian dan doa setiap malam. Banyak orang dari luar daerah berdatangan, bukan untuk berwisata atau berdagang, melainkan untuk mendengar kesaksian langsung dari penduduk desa yang mengalami pertobatan massal. Bayi itu, yang kini semakin besar, tetap menjadi tanda ajaib yang membuat banyak orang meneteskan air mata ketika melihat wajahnya yang bercahaya seperti diterangi sinar surga. Pendeta-pendeta dari berbagai daerah mulai datang ke desa itu, ingin menyelidiki sekaligus mempelajari fenomena rohani yang begitu luar biasa. Mereka mendengar kabar bahwa sejak bayi itu lahir, tidak ada lagi kasus pencurian, perkelahian, atau perselisihan di antara warga. Bahkan, sawah dan kebun yang dulu terbengkalai kini kembali hijau subur. Seakan alam pun ikut memberkati desa itu. Salah satu pendeta berkata bahwa ini adalah penggenapan nubuat di mana Tuhan akan menaruh tandanya di tengah bangsa untuk membawa banyak jiwa kembali kepadanya. Kata-kata itu semakin menguatkan iman warga, membuat mereka tidak lagi ragu bersaksi keluar desa. Namun, tidak semua pihak senang dengan perubahan ini. Ada segelintir orang dari desa lain yang mulai menyebarkan fitnah, menuduh bahwa bayi itu adalah hasil trik atau tipuan demi menarik wisatawan rohani dan uang sumbangan. Mereka menyebarkan kabar bohong bahwa suara yang keluar dari bayi hanyalah rekaman, dan bahwa para warga desa sedang memainkan drama untuk mencari keuntungan. Tuduhan ini membuat beberapa penduduk desa merasa sedih. Namun mereka memilih diam dan membiarkan Tuhan sendiri yang membuktikan kebenarannya. Pemimpin desa berkata, "Kita tidak perlu membalas kata-kata kosong. Kebenaran akan bersinar sendiri." Di tengah serangan fitnah itu, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Seorang pria yang selama ini menjadi penghina paling keras datang diam-diam ke rumah tempat bayi itu tinggal. Ia mengaku bahwa hatinya gelisah setiap malam, karena suara bayi itu terus terngiang di telinganya, memanggilnya untuk bertobat. Dengan berlinang air mata, ia berlutut di depan semua warga yang sedang berkumpul dan meminta ampun kepada Tuhan. Kesaksian ini disaksikan oleh puluhan orang dan menjadi berita hangat yang menambah keyakinan warga bahwa bayi itu benar-benar diutus Tuhan untuk memanggil jiwa yang hilang. Hari demi hari, bayi itu tumbuh dengan cepat. Namun keajaiban di sekelilingnya tidak berkurang sedikit pun. Meski usianya baru hitungan bulan, ia sudah mampu mengucapkan kalimat lengkap yang syarat dengan pesan moral dan ayat-ayat firman. Suaranya lembut, namun penuh kuasa, seperti menembus hati siapapun yang mendengarnya. Banyak orang yang mendengar kesaksiannya langsung mengalami kelepasan dari beban hidup, penyakit, bahkan rasa bersalah yang selama ini menghantui mereka. Kehadiran bayi ini seakan menjadi mercusuar rohani di tengah dunia yang penuh kegelapan. Salah satu kesaksian yang paling menggetarkan terjadi pada seorang perempuan tua yang sudah lumpuh bertahun-tahun. Ia dibawa keluarganya ke rumah bayi itu, berharap mendapat doa. Ketika bayi itu menyentuh tangannya dan berkata, "Dalam nama Yesus, bangkitlah." Perempuan itu langsung berdiri dengan kaki yang kuat dan menangis terseduh-seduh sambil memuji Tuhan. Kejadian itu disaksikan banyak orang, dan sejak hari itu, desas-desus negatif mulai hilang digantikan rasa kagum yang lebih luas lagi. Tidak ada lagi yang berani menganggap bayi itu sebagai tipuan. Kabar tentang mukjizat-mukjizat yang terjadi mulai menarik perhatian media nasional. Wartawan dan kru televisi datang membawa kamera, berharap merekam fenomena yang sedang menjadi pembicaraan. Awalnya, warga sempat ragu untuk mengizinkan liputan, khawatir pesan rohani akan dipelintir demi sensasi. Namun, setelah berdoa bersama, mereka memutuskan untuk membuka pintu dan membiarkan semua orang melihat kebenaran. Hasilnya, tayangan berita tentang bayi itu viral di seluruh negeri, membuat jutaan orang tersentuh dan mulai mencari Tuhan kembali. Pemerintah daerah akhirnya ikut turun tangan, bukan untuk membatasi, tetapi untuk mendukung keamanan dan kelancaran arus pengunjung yang datang. Mereka bahkan membantu membangun sebuah aula besar di tengah desa yang difungsikan sebagai tempat ibadah dan persekutuan.
Aula itu selalu penuh, bukan hanya pada hari Minggu, tetapi setiap malam dengan acara doa, kesaksian, dan pujian. Bayi itu, meski belum mengerti dunia seperti orang dewasa, tetap menjadi pusat perhatian karena setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan embun segar bagi jiwa yang haus. Meskipun popularitasnya semakin besar, warga desa tetap berusaha menjaga kesederhanaan. Mereka sadar bahwa fokusnya bukan pada sosok bayi itu semata, melainkan pada Yesus yang firman-Nya diucapkan melalui bayi itu. Mereka takut jika perhatian dunia terlalu tertuju pada keajaiban tanpa memahami pesan keselamatan di baliknya. Oleh karena itu, setiap kali bayi itu berbicara, mereka memastikan firman itu dicatat dan disebarkan, agar siapapun yang mendengar